Selamat malam sobat Era Mistis dimanapun kalian berada di dunia nyata maupun di dunia panah, baik itu kalian manusia maupun hantu yang sedang menonton video kita. Berjumpa lagi dengan saya, sama Kang aku juga seperti biasa, partner saya yang tidak pernah bicara gitu. Semoga teman-teman sahabat mistis semuanya sehat ya, dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, amin, dilancarkan segala urusannya, amin, didekatkan jodohnya, amin, dan juga selalu diberi kebahagiaan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Kita sekarang akan membahas, kalau biasanya kita membahas pengalaman orang lain, sekarang kita bahas pengalaman sendiri. Baru-baru ini konten yang kemarin kita buat yang mengekspor tempat lokasi yang baru terjadi penampakan gitu, baru hangat-hangat terjadi penampakan. Ternyata saat kita terjun ke lapangan, di video kita ternyata ada sosok penampakan misterius. Sebenarnya kalau kita ceritakan kronologinya gitu, kita nggak ada firasat gitu, firasat akan menemui hal tersebut, karena meskipun kita kesana bertiga, tapi saat kita mengambil konten itu kita masing-masing, ada yang mengambil gambar sumur, ada yang mengambil gambar pohon yang ada hantunya, ada juga yang ngambil gambar ke bagian kebun gitu. Jadi kita misa-misa. Dan kita tahu ada penampakan itu dari penonton kita juga ya. Iya. Ada yang komen nih, nanti kita cantumkan itu yang komen gitu. Nah, di situ lalu kita telaah kembali video kita. Setelah kita kita saksikan lagi berulang-ulang, kita rundingkan gitu. Ternyata memang ada sosok misterius yang tertangkap kamera. Itu kebetulan kameranya itu saat dipegang oleh Kang Iwan ya, kameramen terpercaya kita gitu, yang selalu tahu di mana sosok misterius berada. Ternyata beliau berhasil menangkapnya gitu. Mungkin kita bahas dulu ini videonya dari awal perjalanan. Kalau awal perjalanan sih nggak ada apa-apa ya. Nggak apa-apa gitu tuh, masih biasa aja gitu, nggak ada kejadian-kejadian janggal, nggak ada suara-suara misterius, paling suara knalpot aja gitu ya, motor yang kita tumpangi gitu. Saya di jalan, lalu kita sampai di lokasi bersama aku lalu Kang Iwan. Kita langsung mulai mengekspor, di sana kan ada videonya. Kita langsung mulai menelusuri gitu tempat-tempat misterius di sana, dan juga langsung penampakan pohon yang memang baru-baru itu terjadi penampakan. Kalau penampakannya kita kita tayangkan lagi nih, gambarnya ada. Kita kasih lagi khusus untuk para subscriber setia maupun subscriber baru gitu. Nah, ini penampakannya. Kalau menurut saya sih lebih ke sosok nenek mungkin ya, atau bapak-bapak. Pocong. Takut pocong itu. Ya mungkin kalian mungkin yang lebih paham gitulah, bisa langsung berkomentar gitu, kira-kira itu sosok apa, atau mungkin ada yang pernah lihat juga gitu di daerahnya, atau mungkin lagi di jalan kan nggak tahu gitu. Nah, kita kembali lagi ke konten yang sebelumnya. Kita mengeksplor lokasi tersebut biasa aja, karena memang saat di sana gitu hawa takut sih ada, karena memang posisinya itu dekat kebun. Terus juga yang bikin makin serem itu depannya itu rumah kosong gitu. Di mana rumah kosong itu sudah tidak ditinggali selama berapa tahun, Kang? 5 tahun. 5 tahunan. Ada 5 tahunan, dan rumahnya itu gede, lampunya juga penerangannya kurang, jadi memang auranya terkesan aura mistis gitu. Rumah kosong, dan kita terus mencari-cari gitu. Kita sebenarnya nggak berharap dapat penampakan gitu.
kita cuma ingin tahu aja lokasinya itu gimana sih, dan memang angker pasti. angker dan menyeramkan juga gitu. Meskipun kita bertiga, aura-aura mistisnya itu sangat terasa gitu, jadi mencekam lah. Dan memang juga saat itu kita ke lapangan itu sudah hampir tengah malam gitu, jam 10 lebih lah, pulang itu sekitar jam 12-an. Dan kita langsung ke video penampakannya, yang konon ada sosok misterius. Saat itu kebetulan yang ada di pinggir itu saya yang pegang lampu saat itu, lalu Kang Iwan juga pegang kamera. Saat kita itu kalau nggak salah itu tadi videonya itu melewati kebun pisang. Saat melewati kebun pisang, kita nggak ngeh gitu, kita nggak tahu ternyata di kamera Kang Iwan itu di sebelah kanan itu ada sosok putih gitu. Sekitar berapa meter ya? 2 meter. 2-3 meter mungkin ya, 2-3 meter, dan sosok itu cuma berdiam diri saja gitu. Tertangkap. Kalaupun itu pohon pisang yang ada di sekitar, itu nggak mungkin warnanya putih. Kalau daun pohon apa yang warnanya putih? Kalaupun daun pohon pisang kalau udah tua pasti coklat gitu kan. Kalau yang masih muda mungkin hijau gitu. Nggak mungkin putih. Kalau orang lain itu kebetulan kita bertiga, dan selain Kang Iwan yang di depan, itu semuanya itu di belakang. Ada saya dan Kang aku itu di belakang. Saya pegang lampu juga. Jadi kalau orang lain itu tidak mungkin, karena emang nggak ada lagi gitu selain kita bertiga. Kemungkinan besar itu bisa jadi karung, mungkin karung. Bisa jadi karung atau mungkin plastik. Tapi yang saya ingat di sana itu nggak ada karung, nggak ada plastik. Nggak ada plastik apa karung. Atau mungkin kemungkinan yang lain bisa jadi tong sampah gitu. Tapi di sana nggak ada tong sampah, karena nggak ada juga orang gitu yang buang sampah ke situ. Jadi nggak mungkin ada tong sampah di sana. Itu di kemungkinan kita berpikir dulu positif gitu. Kalau nggak karung, plastik, tong sampah. Kalau nggak satu lagi, perawan mungkin. Kalau nggak perawan, tapi nggak mungkin juga karena nggak ada orang. Kemungkinan positifnya Kang aku apalagi? Ya paling apa sih ya? Kalau bukan hantu gitu, itu apa kira-kira seperti itu? Kresek lah apa aja. Kresek. Plastik lah. Kan udah tadi plastik, kan udah. Pasti ya ada sih paling itu aja, plastik lah. Pasti udah. Tenda kan warnanya biru. Tenda biru. Ya, Tenda biru berarti ya, lagu itu mah tuh. Apalagi kira-kira? Ya ada sih. Nggak ada. Jadi kalau nggak karung, plastik, udah sih paling itu yang warna putih gitu. Kalau nggak jaring mungkin, jaring nelayan. Tapi itu posisinya jauh sama berawak gitu, jadi nggak mungkin. Dan kemungkinan negatifnya itu memang sosok penampakan, bisa jadi pocong atau kuntilanak gitu. Dan memang saat kita lihat videonya itu, saat kita maju itu sosoknya masih ada. Dan saat kita mulai agak maju lagi sedikit atau mendekat, itu sosoknya mulai ngeblur gitu. Jadi kayak sedikit demi sedikit hilang gitu. Sedikit demi sedikit hilang. Nah, saat itu juga itu mau hampir ke selesai sih kita mengeksplor lokasi, karena nggak lama juga di sana. Kita cuma butuh dokumentasi aja, kita cuma butuh penampakan fisik secara langsung pohon dan lokasinya. Jadi sekiranya udah cukup, kita lanjut lagi ke ke base camp. Dan memang spot yang paling banyak atau yang paling memang terkenal gitu, penampakan yang banyak atau aura-aura mistisnya yang kuat itu malahan di lokasi sumur gitu. Kita kan ada tuh di video konten kemarin, di lokasi sumur itu memang yang paling terkenal gitu, atau yang memang intensitas penampakan hantunya itu paling banyak itu di situ. Tapi saat kita ke sumur pinggir atau jalan berarti itu ya? Pinggir jalan, saat kita mendokumentasikan lokasi tersebut itu ya nggak ada apa-apa sih, cuma ada sumur aja gitu yang udah tua.
Malahan itu di lokasi yang itu, di mana memang lokasi tersebut itu depan pisan ya, depan banget gitu. Yang rumah kosong tadi itu yang sudah hampir 4-5 tahun nggak ditinggali. Khususnya ada depan sana. Dan memang itu kebetulan di kebun warga lah ya. Ada pohon pisang, pohon pete yang ada penempatannya, terus ada pohon singkong juga, randu ya. Lalu apa namanya? Pohon tangkal ya. Pete, ada sih pete. Iya kan tadi udah pete. Oh, pete. Pohon pete, lalu pohon apa nangka gitu yang juga terkenal. Didiami oleh makhluk-makhluk misterius. Jadi mungkin gitu aja. Apa namanya, saat kita udah selesai kita langsung pulang dan ya nggak ada apa-apa sih, kita nggak merasa hal-hal ganjil gitu. Kalau saat kita di lapangan kita tahu malah jadi dari subscriber kita gitu dikasih tahu. Mungkin beliau itu apa namanya mempunyai indra sapri mungkin. Indra apa? Indra keenam gitu, memiliki indra keenam gitu. Jadi Dikasih lebih tahu jeli gitu. gitu. Dan emang kita yang membuat aja gitu kita Awal nggak tahu tahu. gitu kan. Iya, malah orang Punya. lain yang tahu. Ya itulah, mungkin terima kasih mungkin yang pertama kepada para penonton kita yang sudah teliti gitu menelaah video kita Yang dari setia gitu. awal ya, yang setia juga dari awal. Yang baru juga terima kasih sudah mensubscribe gitu channel kita. Mungkin gitu aja sih. Dan hal tersebut juga nggak jadi apa namanya, nggak jadi patokan untuk kita berhenti, malah itu jadi semangat buat kita gitu. Dan ini juga perdana gitu ya, kita ngonten, kita mengekspor lokasi, ada penampakan sosok misterius gitu. Selebihnya jarang sih kita, karena mungkin karena kitanya yang nggak peka, nggak tahu sih. Gitu aja. Dan semoga juga kedepannya saat kita explore bisa lebih menangkap sosok-sosok atau kejadian-kejadian janggal yang memang itu yang pasti kalian harapkan gitu. Karena kita konten misteri, pasti kalian mengharapkannya penampakan atau kejadian-kejadian ganjil gitu. Yang penting ada hasilnya gitu kan. Kalau saya sih nggak masalah lah, selama dia tidak mengganggu kehidupan saya gitu, jadi nggak apa-apa. Slow aja lah. Tapi kalau memang terjadi, kemungkinan besar kita bakal kabur gitu. Kita nggak bakal bertahan gitu. Mirip. Iya, itu bisa apalagi Kang aku gitu kan. Saya di belakang kemarin. Mana belum kawin gitu kan. Masa udah ketemu kayak gituan gimana gitu. Oke, mungkin gitu aja. Semoga konten kita kali ini, kita ini cuma mau mengulang aja, mengulas video kita yang memang ada kejadian janggal gitu. Dan untuk kalian juga penonton, jangan bosan-bosan menonton video kita. Insya Allah gitu bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kemistisan gitu ya bagi para penonton setia Nara Mistis. Gitu. Udah ganti nama ya, dulu mah Kisah Misteri, sekarang mah jadi Nara Mistis. Oke, terima kasih. Dan penonton baru juga jangan lupa klik tombol Subscribe. dan juga aktifkan lonceng. Jangan lupa juga tinggalkan Apa? di kolom komentar, dan juga videonya Ditonton. ya kan ditonton udah tadi, di apa? Iya, ya. Dihapus. Di share juga ke teman-temannya biar teman-temannya tahu, apalagi yang memang suka konten-konten misteri gitu. Ini channel terbaiknya ya. Ya, Nara Mistis. Iya. Terima kasih. Bye bye.